Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian pada pertemuan BIMTEK kita yang kedua ini ya. Ini merupakan tatap maya kedua kita di dalam BIMTEK EDM Erkam yang diadakan secara full online menggunakan sistem Learning Management System. Sudah 1 minggu berlalu, harapannya adalah Bapak Ibu sudah menguasai secara sepenuhnya mengenai beberapa item yang ada di dalam LMS ya, yaitu kita berbicara mengenai EDM terutamanya dan keterkaitannya dengan SNP, atau kalau tidak kita langsung menuju ke itunya ya, langsung menuju ke LMS-nya biar nanti kita bisa memperlihatkan sudah sampai mana progresnya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, saya buka dulu LMS kita. Kemudian oke, saya login, kita masuk yang di rombel 2. Ya, harapannya adalah kita sudah belajar di sini ya. Bapak Ibu sekalian sudah belajar mengenai kemarin sambutan sudah semuanya ya. Kemudian SNP sudah belajar, kemudian SPMP, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, kemudian mengenal EDM, keterkaitan EDM dengan si SNP ini itu apa, saya harap Bapak Ibu sudah mempelajarinya secara menyeluruh. Kemudian kita juga belajar mengenai EDM di dalam perencanaan dan penganggaran. Sebagaimana saya sampaikan di minggu yang kemarin, keterkaitan antara EDM dengan perencanaan penganggaran madrasah itu apa pentingnya gitu kan. Terus mengenal alur penyusunan EDM, ya kemarin saya sudah memperlihatkan juga, saya sudah mencontohkan, nanti akan kita cek ya, punya Bapak Ibu apakah juga sudah selesai atau belum. Kemudian video penjelasan alur penyusunan EDM sudah, kemudian pemahaman mengenal cara scoring gitu ya. Terus petualangan individu, ini EDM ya, ini artinya secara menyeluruh Bapak Ibu sudah mempelajari konsep-konsep terkait dengan EDM. Setelah Bapak Ibu mempelajari tentang EDM, ada sistem perencanaan dan penganggaran madrasah. Harapannya adalah di sini Bapak Ibu sudah bisa melakukan penganggaran yang baik ya, merencanakan penganggaran yang baik juga. Nah, dan apa sih yang dikatakan baik? Kapan sih suatu penganggaran dan perencanaan dikatakan baik? Kemudian di sini disampaikan ya, terkait dengan berbasis kinerja, kemudian konsepnya seperti apa, kemudian ada target kinerjanya. Jadi tidak hanya asal merencanakan, tapi juga punya targetnya. Kemudian ada standar analisa belanja dari komponen pembelanjaannya itu apakah sudah sesuai belum dengan standarnya. Kemudian kita juga ada belajar mengenai value for money, apakah dalam Bapak Ibu melakukan perencanaan sudah mengikuti kaidah value for money atau belum. Hierarki perencanaan dan penganggaran strategi artinya sebagai kepala madrasah itu tidak serta-merta saya mau bikin kegiatan PAS, saya mau bikin kegiatan PAT, saya mau bikin kegiatan pelatihan, tidak serta-merta seperti itu. Itu hanya turunan, produk-produk turunan dari yang telah dihasilkan sebelumnya berupa apa ya, visi, misi, dan lain sebagainya ya. Kemudian Bapak Ibu sudah belajar analisis permasalahan dalam pencapaian visi misi. Kemarin kalau tidak salah ada juga ya, salah satunya menggunakan SWOT ya. Di lain hal itu Bapak Ibu bisa mengeksplorasi lebih banyak lagi, sebenarnya bisa menggunakan root cause analysis berupa contohnya seperti Ishikawa diagram, fishbone diagram, kemudian 5 why, dan lain sebagainya, atau Pareto analysis. Jadi ada banyak ya, tidak hanya pada SWOT ya. SWOT itu sebenarnya untuk perencanaan ke depan ya. Kenapa? Karena dia melihat pada kondisinya, kondisi yang ada. Tapi SWOT itu tidak memperlihatkan mengenai root cause-nya. Root cause analysis-nya itu nggak diperlihatkan di dalam SWOT ya. Jadi SWOT tidak bisa melakukan analisis terkait dengan root cause analysis gitu. Jadi untuk memahami root cause analysis, akar penyebab masalah, Bapak Ibu menggunakan tool yang lain ya. Kemudian benang merah antara EDM dan rekam. Nah, Bapak Ibu kemarin juga sudah saya kasih tahu juga ya, EDM dan rekam itu bukan dua item yang berdiri sendiri ya, tetapi mereka saling berhubungan, saling ada input dan output untuk masing-masing. Output EDM adalah input untuk rekam. Output rekam akan menjadi input untuk EDM ya, itu cycle-nya akan seperti itu. Kemudian kita
uji pemahaman, sistem penganggaran dan perencanaan penganggaran berbasis madrasah. Kemudian ya Bapak Ibu sudah dianggap selesai. Nah, hari ini sebenarnya tatap maya. Tatap maya ini digunakan untuk mereview kondisi yang ada sebelumnya, ya. Tapi ada juga Bapak Ibu yang sudah menuju ke bawahnya, ya. Emang sengaja saya buka biar Bapak Ibu tidak terhambat aksesnya untuk mempelajari lebih lanjut. Jadi saya buka aja. Di sini di BOPRA dan BOS Madrasah, Bapak Ibu mempelajari sebenarnya juknis. Apalagi sekarang sudah dibantu oleh tim-tim dari Madrasah Reform, itu setiap hari Kamis ya, hari Kamis ini akan ada apa namanya tuh Q&A biasanya ya. Nah Bapak Ibu kalau misalnya nggak bisa ikut pada waktu yang hari Kamis ini juga bisa di replay karena videonya tersebar ada di YouTube, jadi tinggal tonton aja YouTube-nya Madrasah Reform. Jadi sudah tidak ada alasan lagi Bapak Ibu untuk kekurangan ilmu pengetahuannya. Ini semuanya terkait dengan juknis. Saya tidak akan membahas terlalu detail mengenai juknis. Silakan pelajari sendiri. Setelah Bapak Ibu mempelajari mengenai juknis dan juknis BOS dan lain sebagainya, Bapak Ibu dihadirkan ke aplikasi RKAM. Ya, kita di sini akan belajar mengenai aplikasi RKAM ya. Secara menyeluruh akan seperti apa? Nanti akan saya perlihatkan sedikit saja. Tapi Bapak Ibu kalau ingin menguasai keseluruhan ya silahkan dipelajari semua item-item ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti sudah itu ada rencana tindak lanjut, artinya setelah mempelajari semua apa yang Bapak Ibu rencanakan, kapan mau ngerjain EDM, kapan mau ngerjain rekam, dan lain sebagainya. Ini bukan rekam latihan lagi ya, tapi rekam yang real. Oke, yang pertama kita akan mengevaluasi terlebih dahulu kondisi dari EDM-nya Bapak Ibu ya. Ini kondisi EDM-nya Bapak Ibu, saya akan coba ya lihat. Ganti ke Kabupaten Mesuji. Oke, saya akan menjadikan Kemenak Mesuji di sini ceritanya ya. Saya klik evaluasi diri madrasah, masuk ke EDM. Ya. Oke, kemudian kita lihat di sini ada yang sudah selesai banyak ya. Ada MIS Matoliul Falah. Jadi saya sebagai Kemenak nanti akan bisa melihat siapa saja madrasah yang sudah menyelesaikan EDM dan mana yang belum. Nah, nantinya untuk verifikasi tim, jadi kayak Pak Wahid dan kawan-kawan, nanti kan kalau Bapak Ibu nanti mengupload di portal BOS kan ada persetujuan ya dari Kemenak untuk MI dan MTS ya. Nah, Pak Wahid juga bisa ya melihat seperti itu. Kalau misalnya ya contohnya di sini ada nih yang belum selesai gitu. Min Mesuji 023 belum selesai. Nah, nanti bisa jadi tidak di-approve oleh Pak Wahid, dan Pak Wahid berhak untuk seperti itu. Kenapa? Karena Bapak Ibu belum menyelesaikan EDM, padahal EDM adalah rujukan basis dari pengerjaan RKAM gitu ya. Jadi nanti Pak Wahid bisa melihat. Jadi jangan salahkan Pak Wahid kalau misalnya Pak kok punya saya belum diverifikasi. Nah, padahal dia sendiri belum mengerjakan RKAM ya. Jadi jangan banyak menuntut sebelum kita mengerjakan kewajiban gitu ya. Ya jadi banyak memang dari kita tuh seperti itu ya, pinginnya mendapatkan hak tapi melupakan kewajiban seperti harusnya mengikuti BIMTEK tapi tidak datang atau terlambat untuk datang, tidak mengerjakan tugas dan lain sebagainya ya. Ini MTS kondisinya seperti ini juga sudah banyak yang mengerjakan ya EDM-nya. Nanti silakan yang belum dikerjakan lagi lebih lanjut. Jadi nanti saya bisa ngelihat, saya bisa mengecek mana yang sudah dan mana yang belum ya. Nah, ini di sini ada yang nyasar ya. Yang tulang bawang barat nyasar ke sini. Oke, jadi Bapak Ibu itu untuk pengerjaan EDM. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat sampai di sini ya kondisi-kondisi yang sudah terjadi. Terus kita akan masuk ke ini ya, kita lihat cek dulu kondisi dari Bapak Ibu sekalian di Mesuji 2 ini. Nah, kita lihat gimana ya kondisi para peserta kita. Ini dari Lampung ya, Pak Yan, ini memang tidak ngikutin. Kemudian Al-Ghazali, MIS Al-Ghazali, Pak Ahmad Taufik ini masih belum membuka 0%. Kemudian Leni Chandrawati, MTS Rodotul Huda masih 0%. Jadi sampai saat ini tinggal 2 nih yang belum ya, yaitu Ibu Leni atau Ibu Leni Chandrawati dari MTS Rodotul Huda dan MI Al-Ghazali, gitu ya. Jadi tolong di approve ya, tolong di progress ya.
Jangan sampai 0% seperti ini. Untuk teman-teman yang lainnya juga tolong dipersegerakan. Ini alhamdulillah sudah ada yang 100% ini. Farid Handidatun Naja dari MTS Minhajul Thulab, Pantusi Abrori dari MTS Darussalam, Lilik Pujiati dari MTS Minhajul Thulab, dan Pak Ismail ya dari MTS Minhajul Thulab sudah 100%. Ini dari Minhajul Thulab artinya sudah 100% semuanya, bagus ya. Terima kasih atas effortnya, kerja kerasnya, kerjasamanya gitu. Kemudian yang kedua ya, yang madrasah yang teraktif kedua adalah MTS Darussalam. Ini ada dua ya, MTS Darussalam. Ini juga sudah 100%. Bapak Alam Suhairi dengan Bapak atau Ibu Pantusi Abrori, terima kasih ya sudah menyelesaikan sampai ke titik akhir, tapi nanti akan kita cek ya kondisinya seperti apa gitu ya. Pembelajarannya sudah selesai, terima kasih. Kemudian yang lainnya tolong dipersegerakan mengikuti MTS Darussalam dengan MTS Minhajul Thulab ya. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita mengetahui kondisi kita dari progres pengerjaan BIMTEK LMS ini, maka yang kedua adalah kita akan mempelajari mengenai sistem perencanaan dan penganggaran madrasah di dalam aplikasi Erkam. Nah, kemarin kan ada yang tanya ya, kita akan bahas juga pertanyaan beliau pada kesempatan kali ini ya. Nah, jadi di dalam Erkam itu kan ada banyak role ya. Ada sebagai role bendahara, di sini saya menggunakan akun bendahara madrasah, ada juga yang menggunakan akun kepala madrasah. Sehingga kemarin ada yang tanya nih ke kita kan ya di grup Telegram, apakah EDM dan Erkam itu nanti langsung bisa dilaksanakan apa gimana? Jadi apakah EDM dan Erkam itu bisa dilaksanakan? Bisa. Jadi setelah BIMTEK kita akan langsung menuju ke yang asli gitu ya. Jadi BIMTEK itu digunakan untuk Bapak Ibu menguji coba pengetahuan Bapak Ibu di dalam aplikasi yang latihan, Erkam yang latihan. Selanjutnya setelah Bapak Ibu sudah selesai ya, sudah memahami, sudah mencoba dalam bentuk latihan, maka langsung saja menuju ke Erkam yang sesungguhnya. Tapi saya nggak tahu apakah Pak Wahid sudah membagikan kode register atau belum. Kalau di tempat saya ya di Sumatera Selatan ini rata-rata sudah, semua kabupaten sudah membagikan kode register untuk yang masuk ke Erkam yang sesungguhnya, sehingga madrasah bisa langsung memulai untuk mengaplikasikan di Erkam yang sesungguhnya ya. Jadi bagus sehingga madrasah bisa langsung memulai ya. Tapi saya kurang tahu apakah Pak Wahid sudah membagikan kode register untuk teman-teman di Mesuji atau belum. Harapan saya tentu saja adalah Pak Wahid ini kalau bisa sudah membagikan kode registernya ya. Dan setiap pengelola kayak camat, bendahara, operator, dan tim lainnya apakah memegang aplikasi sendiri-sendiri yang saling keterkaitan atau mengerjakannya malah bareng-bareng. Nah ini sebenarnya satu pertanyaan yang akan saya jawab ya. Setiap pengelola ya, jadi ada camat ya di sini. Ini ada camat. Kemudian ada bendahara. Oke. Di sini bendahara. Operator. Operator ini saya hilangkan dulu untuk sementara ya. Karena pada dasarnya dalam aplikasi Erkam itu tidak ada istilah operator ya. Sama sekali tidak ada istilah operator. Yang diharapkan oleh aplikasi Erkam adalah camat dan bendahara, murni hanya camat dan bendahara. Kenapa kok operator saya hilangkan? Secara filosofi kerjaannya operator itu banyak ya. Ini di dalam konteks di mana satu orang adalah satu operator yang mengerjakan banyak hal. Kan operator ini kerjaannya bisa jadi emis ya. Kemudian dia mengerjakan juga simpatika. Kemudian ada juga yang dia itu double menjabat sebagai proktor ngurusin RDM, rapot digital madrasah. Dan berbagai permintaan administratif lain yang sifatnya berhubungan dengan IT yang dibebankan kepada operator. Nah, kalau kami kurang setuju dengan kehadiran operator dalam aplikasi EDM dan Erkam, jadi cukup hanya camat dan bendaharanya saja. Jadi operator itu ya hanya support system aja sebenarnya. Tanpa perlu ada operator ya masih bisa jalan.
Jadi saya tidak menyarankan adanya operator yang Bapak Ibu tugaskan di dalam aplikasi Aircam. Kecuali Bapak Ibu meng-hire ya, mengambil untuk orang lain. Artinya yang megang EMI Simpatika itu beda, yang megang Aircam itu berbeda. Kenapa? Karena Aircam itu butuh spesialisasi. Dia tidak bisa gandul-gandul atau bareng-bareng atau satu orang mengerjakan semuanya, tidak. Jadi Aircam itu bukan one man show ya, tidak satu orang mengerjakan semuanya, enggak. Jadi Aircam itu adalah aplikasi yang sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Tupoksi Kamat itu apa? Itu muncul di dalam aplikasi Aircam. Jadi terus tupoksi bendahara itu apa terkait dengan Aircam itu juga ada. Jadi setiap orang punya tugasnya masing-masing, punya pekerjaannya masing-masing gitu ya. Sehingga tidak layak seorang operator itu diminta untuk menggantikan pekerjaannya bendahara dan menggantikan pekerjaannya Kamat. Sangat tidak layak sekali ya. Kenapa? Karena yang akan dilakukan Kamat di dalam EDM dan Aircam itu sifatnya adalah strategical thinking ya. Jadi berpikir secara strategis dan generalis. Yang dilakukan oleh bendahara itu sifatnya adalah spesialis spesifik gitu ya. Dan ini kan pola pikirnya, mindsetnya, mental modelnya kan berbeda ya antara Kamat dengan bendahara. Terus kalau Kamat menyuruh operator untuk bekerja sebagai seorang Kamat dan juga seorang bendahara, itu mental modelnya tuh nggak bisa. Satu orang memiliki dua mental model yang berbeda. Artinya satu orang memiliki dua kepribadian. Kepribadian sebagai seorang strategik dan kepribadian sebagai seorang spesialis. Nah itu nggak bisa pada dasarnya. Ya kalau generalis, kalau spesialis gitu ya. Jadi Kamat bertindak sebagai seorang generalis yang dia melihat secara helikopter view, sudut pandangnya lebih luas, daya jelajahnya lebih lapang. Sedangkan bendahara berpikirnya dalam bentuk yang lebih spesifik, detail, kecil-kecil, dan lain sebagainya. Jadi jangan berharap satu orang itu bisa memegang dua mental model. Makanya operator di dalam BIMTEK itu tugasnya hanya mendampingi, mengadvokasi, membantu, tetapi nanti saat EDM dan Aircam yang sesungguhnya saya harap operator tidak memiliki pekerjaan apapun terkait dengan EDM Aircam. Artinya operator bebas tugas, dia tidak dibebani pekerjaan EDM dan Aircam sama sekali gitu ya. Kecuali ya tadi Bapak Ibu meng-hire orang secara khusus untuk mengelola EDM dan Aircam. Tetapi sebenarnya yang tetap bekerja adalah Kamat dan bendahara, hanya pengoperasiannya yang sehari-hari dilakukan oleh operator khusus EDM dan Aircam Bapak Ibu. Jadi tolong sekali lagi operator emis atau operator simpatika atau proktor jangan diminta untuk turun ke dalam aplikasi EDM dan Aircam. Nah, apakah nantinya akan memegang sendiri-sendiri? Iya, betul Bapak. Jadi Kamat itu nanti dia akan punya akun sendiri, ya, sebagaimana yang kemarin kita contohkan ya, waktu di sesi pendaftaran. Kemudian bendahara nanti juga dia akan memiliki akun sendiri. Nah, jadi akun ini itu juga punya fungsi yang berbeda-beda, punya tugas yang berbeda-beda. Jadi tugasnya beda. Antara akun Kamat dengan akun bendahara itu tugasnya lain-lain. Ini bisa jadi tugas X, ini tugasnya adalah Y. Nah, apakah bisa mengerjakannya bareng-bareng? Ada yang bisa, ada yang enggak. Jadi kalau nanti akan saya jelasin ya. Antara Kamat dan bendahara itu memiliki hubungan ya. Nanti Kamat membuat sesuatu, kemudian bendahara akan menyambutnya. Jadi intinya seperti itu. Tapi akan kita perlihatkan ya. Kita langsung masuk ke aplikasi. Jadi Bapak Ibu bisa sambil menyimak bagaimana caranya di dalam aplikasi. Ya, ini adalah aplikasinya. Saya menuju ke outputnya dulu ya. Outputnya yang nanti seharusnya Bapak Ibu kumpulkan di kemenak.sekolahmu ya, itu
berupa kondisinya. Nah, yang seharusnya Bapak Ibu keluarkan nanti saat di akunnya si bendahara, di akunnya bendahara, Kama, dan juga ini ya, apa, operator, itu adalah hasil keluarannya yang ini ya, bos, rekam bos K1, kemudian kita ekspor, kita PDF-kan. Nah, hasilnya harusnya seperti ini, Bapak Ibu download. Nah, ini ada bermasalah di LMS-nya ya. Nah, kita lihat ke sini ya. Di yang sini. Aplikasi Rekam yang tugas yang U15 ya. Yang di U15 itu harusnya yang diupload oleh Bapak Ibu, kan Bapak Ibu kemarin diminta untuk mengupload ya, yang bagian sudah 100% untuk paham. Di sini kan tugasnya untuk mengupload dokumen. Nah, yang diupload itu sebenarnya yang ini Bapak Ibu ya. Kita tinggal download di sini, nanti silakan diupload ya. Nah, itu yang diupload ke sini, yang diupload ke dalam penugasan U15. Sekarang kita cek dulu ya, yang sudah diupload Bapak Ibu itu terutama yang sudah 100% tadi, apa ya gitu kan. Suji 2, penilaian yang Rekam. Aplikasi Rekam. Kembalikan nilai. Ya, ini sepertinya sudah banyak berubah LMS-nya. Sekarang saya tidak bisa lagi melihat apa yang sudah diupload oleh Bapak Ibu di sini. Iya, saya sudah tidak bisa lagi melihat ya apa saja yang sudah diupload, sehingga saya tidak ngerti ini sudah lepas dari tanggung jawabnya apa. Oh, masih ada ternyata. Masih ada di detail nilai. Ini kita lihat ya. Pak Lili, apa yang beliau kumpulkan oleh Pak Lili. Nah, ini yang mengumpulkan docx ini. Apa ini yang dikumpulkan oleh Pak Lili? Kita cek dulu. Sedang saya buka. Nah, Pak Lili justru malah mengumpulkan seperti ini ya. Word-nya beliau. Ini menu rencana apa yang dikumpulkan oleh Pak Lili. docx. Itu adalah, ini Pak Lili mengumpulkan BKU lagi yang dikumpulkan Pak Lili. Padahal kan tugasnya rencana ya, tugasnya rencana, tapi yang dikumpul BKU gitu. Jadi tidak nyambung ya. Kemudian Pak Ismail, kita lihat ya, punya Pak Ismail, menu rencana Excel, bentuknya Excel ya, bentuknya dalam bentuk Excel. Padahal tidak diminta, padahal kemarin saya udah bilang sama teman-teman di sekolahmu, harusnya yang diupload itu bukan bentuk Excel ya, tetapi adalah bentuk apa namanya tuh, bukan non Excel harusnya yang diupload ya. Ya, harusnya yang diupload hanya PDF saja, tetapi ini yang ke-upload justru malah yang Excel atau yang dokumen yang sudah dikerjakan secara manual gitu ya. Tolong nanti diperbaiki lagi oleh Pak Lili, Pak Ismail, Pak Alam, Pak Pantosi, dan Pak Farid ya. Yang diupload itu yang ini Pak, ya.
bentuknya PDF, silakan di-download saja. Nanti dia bentuknya PDF. Jadi yang di-upload itu PDF rekamnya, ya. Jadi yang di-upload itu yang seperti itu, bukan yang tadi sudah dikumpulkan oleh rekan-rekan yang lain, ya. Apalagi ini untuk rekan-rekan lain yang belum mengerjakan gitu ya. Jadi tolong, saya sudah mewanti-wanti dari sekarang, yang dikerjakan itu adalah yang berupa PDF ini. Sekali lagi saya ingatkan, ya, sudah saya ingatkan berkali-kali, yang diupload adalah yang seperti ini, bukan yang tadi gitu ya. Terus Bapak Ibu, ini kan tadi sudah ada isinya ya, sudah ada isinya. Kalau sudah ada isinya, itu kita itu nggak bisa mendelete ya. Kita nggak bisa mendelete apa yang sudah ada isinya. Kecuali, ini misalnya ya, ini kan bendaharanya, ini kamatnya. Ini saya akan buktikan kalau kita nggak akan bisa mendelete apa yang sudah ada isinya. Kita masuk ke rencana pendapatan, aksi, hapus, error ya, nggak ada. Ya kan, nggak bisa kita hapus kan. Kenapa? Karena sudah ada isinya Bapak Ibu. Rumah tangga, tagihan listrik, berarti yang ini kita hapus, ya error. Kenapa error? Karena sudah ada isinya. Kalau kita lihat ini ya, rinciannya dia sudah ada isinya. Dan kepala madrasah itu, jadi kan tadi saya sudah sampaikan ya, setiap akun itu kan punya fungsi masing-masing, punya tugas masing-masing. Nah, kalau tugasnya kepala madrasah itu kan dia di sini ya, rencana kerja dan anggaran ini, dia membuat sub kegiatan atau dia membuat kegiatan apa saja yang akan dikerjakan oleh madrasah pada tahun anggaran berjalan. Kemudian tugasnya Kamat kan hanya itu. Yang tugasnya untuk memerincikan, ini kan tugasnya Kamat itu bikin kegiatan ini. Jadi dia bikin kegiatan yang namanya pembayaran tagihan listrik. Tetapi yang membuat detailnya apa saja sih yang terjadi, yang dibayarkan, item-item pembayarannya apa saja untuk di tagihan listrik itu tugasnya bendahara. Jadi yang ada di sini nanti ini bisa jadi tulisannya ada A, ada B, ada C, ada D dan lain sebagainya. Itu yang membuat adalah bendahara. Nah, karena kita tadi sebagai akun kepala madrasah, ini kan akun kepala madrasah ya, itu tidak akan bisa menghapus rincian belanja. Rincian belanja kan ini ya, ini kan namanya rincian belanja tuh. Rincian belanja tadi kan dibuat sama bendahara ya. Nah, karena dibuat oleh bendahara, maka kepala madrasah tidak akan bisa melakukan penghapusan. Kenapa nggak bisa ngelakuin penghapusan? Ya karena bukan tugasnya Kamat tadi. Tugasnya Kamat bukan membuat rincian biaya, makanya Kamat tidak bisa menghapus ya. Oke, sekarang saya akan contohkan bagaimana sih cara menghapusnya. Yang pertama, kita login dulu sebagai akun bendahara. Jadi kita menghapusnya dari ekor ke kepala ya, bukan dari kepala ke ekor, tapi dari ekor ke kepalanya. Nah, ini saya tunjukkan cara menghapusnya. Nah, ini kenapa kok gagal? Kita lihat dulu nih. Sudah dikeluarin belum dia? Nah, ternyata sudah dikeluarin. Karena dia sudah dikeluarin, makanya dia tidak bisa kita hapus. Ini di dalam realisnya. Jadi aplikasi Erkam itu tidak hanya berbicara mengenai perencanaannya saja ya, tapi kita juga berbicara sampai ke tahapan realisasi. Makanya Bapak Ibu nanti kan di upload portal BOS, Bapak Ibu kan diminta untuk mengupload rekamnya ya. Tetapi nanti saat realisasi tahun 2022, Bapak Ibu sudah tidak lagi menggunakan Excel manual, tidak, tapi menggunakan aplikasi Erkam ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu oleh sebab itu kalau bisa mulai sekarang latihan untuk langsung mengeluarkan di rencana kerja dan anggaran ini Bapak Ibu ya. Oke. Terus ini kan sudah ya di rencana kerja dan anggaran kita sudah. Sekarang kita ganti ke akunnya kepala madrasah. Nah,
Ini akunnya kepala madrasah, kita cek dulu ya. Ini akun kepala madrasah. Kita kemudian ke hapus ya. Ini saya hapusin dulu biar Bapak Ibu punya gambaran. Oke, ini yang nggak ada isiannya bisa dihapus ya. Tetapi yang ada isiannya nggak bisa dihapus. Ini tadi karena bendaharanya belum menghapus untuk yang item tersebut. Makanya yang ini tadi nggak bisa dihapus ya. Oke, kita ke rencana kerja dan anggaran. Kita hapus dulu ya. Oke, sudah bisa dihapus ya. Baru kita ke akunnya kepala madrasah lagi. Ke akunnya Kamat. Terus kita ke rencana kerja dan anggaran. Kita ngelakuin penghapusan. Nah, masih tidak bisa. Kita cek lagi ya. Di rekamnya sudah habis apa belum? Oke. Di realisasi pendapatannya kita coba hapus dulu. Ya, gagal karena sudah ada rencana kerja dan anggaran. Kita klik rincian. Ini sebenarnya sudah habis ya. Apalagi yang masih kurang ini dia. Output kegiatan. Nah, ini ternyata ada ya. Ada yang masuk gitu ya. Ini kita hapus dulu oleh bendahara di rencana di output kegiatannya belum terhapuskan. Oke, kita hapus. Sip, ini kita sudah menghapus semuanya. Insya Allah di sini juga akan berhasil. Ya. Oke, kita ke sini, kemudian kita hapus, ya berhasil, gitu ya. Jadi kalau dia sudah punya ekor di realisasi, maka kita harus menghapus realisasinya dulu. Jadi nanti Bapak Ibu menggunakan sistem realisasi untuk melakukan realisasinya ya. Jadi bukan berupa Excel lagi, tapi menggunakan realisasi yang ada di dalam aplikasi Erkam untuk tahun 2022. Nah, kenapa kok saya bilang tahun 2022 ini nih ya? Ini kan TA 2022. Artinya Bapak Ibu akan dalam perencanaan dan dalam realisasi itu kita menggunakan tahun anggaran 2022 gitu ya, bukan 2021. Tapi kalau kita lihat, kalau Bapak Ibu cek di EDM, ini kan kita cek ya, ini kan TA 2022. Kalau saya isi instrumen EDM ini langsung berubah menjadi 21. Yang dua-dua kok nggak ada Pak? Iya nggak ada. Kenapa kok nggak ada yang dua-duanya? Karena yang dua-dua itu, jadi kita mengevaluasi 2021 untuk direncanakan perbaikannya di 2022 gitu ya. Semoga bisa dipahami ya Pak Ibu ya. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, ini sudah saya hapus ya Pak Ibu ya. Nah, kalau sudah saya hapus, sekarang kita akan mulai nih sistemnya. Nah, untuk Bapak Ibu nanti akan saya bagikan, sebenarnya saya pernah diminta oleh teman-teman dari pusat untuk membuat user manual. Jadi, saya buat user manual tutorial Erkam versi 1. Ini saya sendiri yang buat, jadi kalau misalnya ada kebingungan, nanti bisa ditanyakan ke saya, nanti akan saya bagi ya ke dalam itu, dalam grup, tapi biar nggak lupa, saya lempar aja sekarang ya. Tunggu sebentar. Ya, itu sudah saya lempar ke grup ya. Nanti Bapak Ibu bisa download di Telegram. Kemudian Bapak Ibu, kalau sudah kita masuk ke flowchart-nya. Di sini saya sudah sediakan. Jadi ini ada 221 halaman, 212 halaman. Insya Allah kalau Bapak Ibu mempelajari ini semua ya, dari awal sampai akhir, insya Allah saya yakin Bapak Ibu ya menguasailah 90% dari sistem pengerjaan di dalam EDM dan Erkam ini gitu ya. Kita mulai dulu dari perencanaan. Nah, ini adalah sistematika dari perencanaan. Flowchart-nya seperti ini. Yang pertama adalah kita ngelakuin registrasi. Bentar, saya
jelasin dulu kepalanya ya. Di sini sebagai kan kemenak ya. Nanti yang di bawah ini artinya tugas-tugas yang dikerjakan oleh kan kemenak. Terus di atasnya lagi ada pelaksana, artinya sebagai madrasah. Ada yang sebagai bendahara, ini bendahara, atau sebagai kepala madrasah. Jadi kalau ada item-item kotak-kotak gambar-gambar di dalam sini, artinya itu tugasnya dikerjakan oleh si camat. Dan kalau ada kotak-kotak yang dikerjakan di kolomnya bendahara, maka itu dikerjakan oleh bendahara. Nah, kita mulai ya Bapak Ibu. Yang pertama, langkah pertama adalah registrasi atau pendaftaran. Ini kemarin kita sudah mencoba ya Bapak Ibu, juga sudah banyak yang login. Kemudian kalau nanti saat direkam yang real, itu kode registrasinya ya nanti Pak Wahid akan membagi kode registrasi ya. Kode registrasinya bukan NSM tetapi beberapa kode unik gitu. Jadi silahkan Bapak Ibu memahami atau mendapatkan caranya adalah dari Pak Wahid ya, minta sama Pak Wahid sesegera mungkin. Terus nanti setelah itu kepala madrasah mendaftarkan, oke. Kemudian kalau sudah kita mulai dari sini. Penambahan rencana pendapatan. Tapi kan sebagaimana yang Bapak Ibu pelajari antara EDM dengan IRKAM, itu kan ada benang merahnya ya. Artinya seyogyanya sebelum mengerjakan perencanaan, maka Bapak Ibu mengerjakan EDM terlebih dahulu. Nah, silahkan Bapak Ibu melakukan penambahan EDM kalau sudah, ini asumsinya sudah ya. Asumsinya sudah melakukan pengerjaan EDM. Terus penambahan rencana pendapatan, kan Kemenak membuka jadwal input rekam. Jadi kan ada tuh di Facebook ya yang sering tanya itu, ini mulainya kapan atau terakhirnya kapan gitu. Jadi selalu tanya seperti itu. Padahal yang berwenang seperti itu adalah kan Kemenak. Jadi tidak ada yang pusat itu nggak berwenang sama sekali ya. Yang berwenang itu adalah kan Kemenak. Jadi kalau Bapak Ibu kok belum bisa login ya, belum bisa menginput, itu berarti Bapak Ibu minta tolongnya kepada kan Kemenak ya, bukan kepada orang pusat gitu ya, karena beda tugas dan tanggung jawabnya masing-masing beda. Bahwasanya kalau misalnya dia sudah berakhir atau sudah selesai, dia nanyanya ke siapa itu belum banyak yang paham. Padahal kalau ada yang tanya seperti itu ya, maka jawabannya adalah yang membuka atau menginput itu tugasnya kan Kemenak gitu. Jadi Pak Wahid yang bertanggung jawab. Kalau nggak buka ya tanya Pak Wahid ya. Gitu ya Pak Ibu ya. Terus langkah berikutnya, ini belum ya, menambah rencana pendapatan. Kita contohin penambahan rencana pendapatan. Kita buka aplikasinya. Kita klik menu pendapatan di bawah tulisan rencana ya. Karena pendapatan itu ada dua, pendapatan yang di bawah tulisan rencana dan ada pendapatan yang di bawah tulisan realisasi. Kita klik yang di bawah tulisan pendapatan, kemudian kita klik tambah. Kemudian sumber dananya kita klik tahap 1, kita klik tarik data. Untuk teman-teman yang negeri nanti tidak ada tulisan tarik data. Langsung ditulis gitu ya. Tapi untuk teman-teman yang swasta ini nggak akan bisa. Ya. Kenapa? Ya tadi. Kenapa kok nggak bisa? Ya karena dia harus kita lakuin tarik data otomatis. Kalau sudah kita klik simpan. Kemudian kita lakukan sekali lagi untuk yang tahap 2. Kita tarik data, kita klik simpan. Nah dengan ini kita sudah punya rencana pendapatan. Yaitu seberapa banyak jumlah dana yang akan didapetin pada tahun anggaran 2022 untuk tahap 1 dan tahap 2. Kemudian silakan dicek apakah nilai ini sama dengan portal bosnya Bapak Ibu atau belum. Kalau belum, lapor ke Pak Wahid ya. Harusnya sama. Kemudian kalau sudah, kita lanjut lagi. Apa kalau sudah menginput kegiatan? Jadi sesudah menambahkan rencana pendapatan, tahap berikutnya adalah melakukan penginputan kegiatan. Siapa yang melakukan penginputan kegiatan? Di sini yang bertugas adalah kepala madrasah.
Kenapa kok Camat yang bertugas? Untuk mendukung tercapainya visi dan misi, Camat perlu mendetailkan strateginya. Jadi kayak tadi kan, punya visi misi apa, itu kan terwejantahkan dalam bentuk kegiatan. Kegiatannya apa saja. Nah, kalau kegiatannya apa saja, itulah yang kemudian dibuat oleh kepala madrasah. Selain itu, kegiatan juga harus mengacu pada hasil EDM. Nah, kita akan contohkan gimana cara. Kita klik tombol tambah, ya. Ini masih di akunnya kepala madrasah ya. Kita lihat ini masih di akunnya kepala madrasah. Kita klik tambah, kemudian kita pilih, misalnya kan kemarin kan saya sudah sampaikan ya. Ada yang sifatnya itu operasional sehari-hari dan ada yang sifatnya itu pengembangan EDM ya. Ini ada sifatnya rekomendasi EDM dari tim-tim TPM gitu ya. Kemudian kita masuk ke semua kegiatan dulu. Nah, di semua kegiatan ini kita mau cari misalnya honor guru. Nah, honor guru itu termasuk standar apa gitu maksudnya ya. Standar isi bukan. Nah, itu kan kita lama ya nyari-nyari satu-satu kayak gini, ternyata nggak ada nih. Untuk honor guru nggak ada. Berarti bagaimana caranya Bapak Ibu biar mudah? Kita butuh bantuan yang namanya referensi. Kita klik referensi, kemudian kita klik kegiatan, kita klik export, kemudian kita klik Excel. Nanti kemudian kita save, kemudian nanti kita buka, ya. Nah, nanti kita akan lihat di dalam ini. Nah, bentuknya seperti ini Bapak Ibu Excel-nya. Terus kalau sudah kita ke filter ya. Kita filter, terus kita cari. Carinya di sub kegiatan ya Bapak Ibu ya yang mau dicari. Kita klik di sini, kemudian kita cari honor. Nah, ternyata honor guru ini nih. Ada di SNP nomor 6, kode kegiatannya nomor 17. Dan sub kegiatannya honor guru itu ada di nomor 12, maka namanya 6.17.12. Maka kita tinggal pergi ke ini ya tadi ya, kita ke rencana kerja dan anggaran, kita klik tambah standar 6, kegiatannya nomor 17, sub kegiatannya nomor 12. Itu maka kita udah langsung bisa menemukan sub kegiatan yang kita inginkan Bapak Ibu. Kemudian kelompok sasaran, honor GBPNS ini sasarannya siapa Bapak Ibu ya? Guru ya. Kemudian waktu pelaksanaannya dari bulan Januari sampai bulan Desember ya. Karena apa? Karena bayar guru dari Januari sampai Desember. Outputnya. Di sini saya contohkan jumlah guru yang dibayarkan honornya. Sebanyak berapa misalnya? 10 orang guru. 10 guru. Targetnya berapa? Di sini saya buat 12 bulan. Kemudian hasilnya tercapainya pembayaran setiap bulannya untuk semua guru. Targetnya 100%. Kalau persen tulisannya shift angka 5 ya. Bukan jangan tulisin persen gitu. Kemudian kita klik simpan. Nah, kalau sudah kita klik simpan, kemudian tugasnya beralih ke bendahara Bapak Ibu. Kita pindah ke bendahara. Kemudian di sini login. Kemudian kita klik aksi, klik rincian. Kemudian ini kan masih sama nih ya, pembayaran honor GBPNS. Kita tambah. Oke, pertama pilih pendapatan. Yang akan muncul di sini adalah yang sudah kita buat di rencana pendapatan. Untuk teman-teman madrasah negeri nanti akan hanya ada satu, yaitu APBN BOS. Sudah itu aja ya. Kita klik APBN BOS tahap 1 dulu. Komponen biaya ini nggak bisa diketik ya. Jadi silakan klik kaca pembesar ini. Oke. Kemudian kita bisa klik cari di sini. Misalnya kita pilih honor. Maka nanti semua yang sifatnya honor akan muncul ya. Ini kita pilih yang sesuai, yaitu di honor rutin.
Honor rutin GB PNS. Honor rutin GB PNS. Bukan yang ini ya, ini kan yang mempunyai kelebihan jam mengajar. Nah, ini aja. Honor rutin GB PNS. Kita pilih harga. Nah, kalau harganya sesuai, ini ada 500.000 dan sekian-sekian. Kita tinggal pilih, tapi kalau nggak sesuai, kita bisa klik ini. Tetapkan harga. Berapa harganya? Misalnya, ini maksudnya honor satuannya itu berapa. Ingat ya, di sini kita lihat satuannya. Satuannya itu OB, artinya per orang per bulan. Bukan secara kumulatif semuanya. Misalnya ada yang madrasah itu menganggarin, saya 1 bulan itu habisnya 5 juta Pak. Terus ditulisnya di sini 5 juta. Ya bisa-bisa aja, tetapi kan nggak sesuai. Di sini yang diminta adalah per orang per bulan. Jadi selalu lihat satuannya. Tapi Pak, saya kan sistemnya di sekolah saya menggunakan jam tatap muka Pak. Kalau nggak datang nggak dibayar. Dia cari yang sistem yang satuannya sama, ya. Yang satuannya sama yang menggunakan jam tatap muka. Tapi di sini saya gunakan yang satuannya OB. Oke, ini misalnya honornya 400.000 per orang per bulan. Oke, kita klik simpan. Akun belanja di sini kita tulis misalnya ini 521213, katakanlah kayak gini ya. Pajak. Pajak itu yang ada di sini adalah PPN. Padahal kalau untuk honor, kan sifatnya pajak itu kan PPh ya. Kalau ada yang honor itu kan, dia yang terkait itu kan PPh. Kan nggak ada. Honor rutin kok dikasih PPN kan, ya apa namanya itu tidak sesuai jalurnya lah. Nggak sesuai dengan pemikirannya. Nggak ada yang namanya honor kok dikasih PPN gitu ya. Kemudian, ini koefisien perkalian. Kalau bendahara tentu sudah tahu, ini namanya kayak semacam volume. Kalau kayak bendahara ya, ini namanya volume. Ini misalnya dapat 400.000 itu ada 5 orang. 5 orang dikali 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Ya karena dia bayarnya BOS tahap 1. Kalau madrasah negeri nanti kan APBN BOS langsung tuh, nggak ada tahap 1, nggak ada tahap 2. Nah, itu bisa langsung, nggak usah 6 bulan, langsung diisi 12 bulan Bapak Ibu gitu ya. Jadi nggak perlu. Terus biasanya yang kedua adalah kalau di tempatnya Bapak Ibu tadi saya lihat, kalau yang ini kan dia biasanya ada tambahan ini kali 1 gitu kan. Nah, ini nggak perlu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu di sini nggak perlu nggak perlu tulis 1, nggak perlu tulis 1, nggak perlu. Ini kan udah aplikasi, nggak kayak Excel ya. Jadi kalau tidak ada koefisiennya, tidak ada satuannya ya nggak usah. Kalau nanti cukup 5 OB ya sudah 5 OB saja, nggak usah dikasih embel-embel yang 6 bulan, artinya ada 5 orang dikali 6 bulan. Kemudian yang berikutnya adalah anggaran kas belanja, AKB gitu. Anggaran kas belanja itu apa sih Bapak Ibu? Anggaran kas belanja itu adalah berapa banyak kuantitas yang kita keluarkan untuk setiap bulannya. Kuantitas item. Komponennya tadi adalah kan honor rutin. Nah, kuantitasnya yang dikeluarin itu berapa banyak Bapak Ibu? Kan di sini ada 5 ya, 5. Berarti di sini kita tulisin 5, 5, 5, 5, 5, dan 5. Sehingga ya nantinya kalau antara koefisien dengan AKB-nya sudah sama kuantitasnya, maka nanti tombol simpan akan bisa muncul. Tetapi kalau antara kuantitas di koefisien ya dengan kuantitas yang di AKB ini tidak sama, maka tombol simpan tidak akan bisa diklik oleh Bapak Ibu gitu ya. Jadi pastikan antara koefisien dengan AKB itu sama gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini saya ganti menjadi 5. Kemudian kita boleh simpan dan tambah. Kalau simpan nanti langsung kembali ke yang tadi ya. Kalau simpan dan tambah nanti kembali ke rencana kegiatan ini ya. Nah, nanti kalau simpan saja akan keluar ke sini nih. Oke. Kita klik lagi tambah. Oh ya, yang sudah diinput nanti akan keluar di sini ya. Dan dia nanti akan keluar di sini dan statusnya adalah menunggu gitu. Jadi sudah kita keluarin APBN BOS tahap 1 totalnya berapa? 12 juta untuk selama 6 bulan ya.
Karena apa? Karena ini kan 400.000 dikali 5 dikali 6. Dikali 5 orang dikali 6 bulan. Maka totalnya segini ya. Terus kita lakuin penambahan lagi. Nah ini sering kayak gini ya memang ya. Kondisinya sedang dalam perbaikan sehingga kita lakuin penambahan lagi. Ini biasanya kalau kayak gini kita reload ya. Kita reload. Nah, biasanya kalau tadi klik simpan dan tambah akan terjadi problem seperti ini. Jadi akan pindah-pindah terus. Atau cara yang kedua adalah kita clear cache ya. Di dalam Google Chrome itu kan ada ya. Kita ngubah ke clear cache-nya. Ini ya, cache-nya itu kita ilangin ya, cache-nya. Kita clear data. Oke. Terus kita reload. Kalau ada masalah kayak gitu tadi ya, pindah-pindah terus ya. Kemudian ya, ini cache-nya sudah hilang ya. Terus kita ke sini. Rincian. Nah, ini kita klik tambah. Nah, sudah muncul ya. Jadi kalau nanti ada problem kok muter-muter terus, karena tadi problemnya adalah dia klik simpan dan tambah. Jadi sebaiknya karena ini masih masa development, tidak perlu klik simpan dan tambah, cukup klik simpan saja ya. Oke, kita lanjut ke APBN BOS tahap 2. Kemudian ke ini, komponen biayanya kita pilih lagi tadi adalah honor rutin. Terus kita pilih misalnya sekarang 500.000 lah ya. Oke, kemudian ini sisanya misalnya 5 orang lagi. Kita kali 6 bulan. Nah, karena tahap 2 kita anggarin dia di bulan ini ya. Ini 5, ini 5, ini 5, 5. Kemudian kita klik tombol simpan. Nah, nanti kan statusnya menunggu nih Bapak Ibu. Kalau statusnya menunggu, Bapak Ibu silahkan lakukan persetujuan ya. Kita ke akunnya kepala madrasah, kemudian kita lakukan persetujuan. Kita ke rencana kerja dan anggaran, kita klik aksi, kita klik rincian, aksi, kita klik persetujuan, ya, disetujui. Kemudian kita klik disetujui lagi Bapak Ibu. Nah nanti kalau sudah, kita ke laporan BOS, kita ke rekam BOS K1, kita ekspor, kita klik PDF. Nah, nanti kan hasilnya udah keluar nih Bapak Ibu. Hasilnya kayak gini nih. Ya. Ini keluar kan ini ya 400.000, ini ya 500.000 ya. Nah, nanti harapannya Bapak Ibu nanti nilainya menjadi 0 ya. Bukan 0 maksud saya adalah artinya tahap 1 dengan tahap 2 nanti jumlahnya sama dengan yang sebelumnya gitu ya. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Terus itu yang nanti akan diupload ya. Ini di-download, kemudian itu yang di-upload ke dalam itu ya aplikasi Erkamnya Bapak Ibu. Oke, itu aja sih Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Nanti silakan di rencana kerja dan anggarannya ditambahin lagi. Misalnya untuk PAS ya. Ini penilaian pendidikan, terus penilaian, pelaksanaan penilaian ulangan dan ujian, sub kegiatannya misalnya PAS ini ya, kemudian ininya siswa, guru, madrasah, ini bisa lebih dari 1 ya. Kapan PAS dilaksanakan ya? Bulan Desember. Nah, Desember, di sini outputnya, terlaksananya penilaian akhir semester di madrasah X. Ini 1 kali. Hasilnya apa Bapak Ibu? Hasilnya adalah tercapainya pembelajaran pelaksanaan. Oke, targetnya tentu saja 100%. Klik simpan. Terus kalau sudah ya ditambahkan lagi ya Pak Ibu ya. Misalnya di sini untuk yang apa tadi? Yang PLN ya. PLN tadi. Atau PPDB. PPDB itu 2.3.1.
Maka kita ke 2.3.1. Kelompok sasarannya siswa, madrasah, guru, masyarakat, boleh ya. Kemudian terus waktu pelaksanaannya misalnya dari bulan April sampai bulan Juni. Outputnya terlaksananya kegiatan PPDB di Madrasah X, targetnya 1 kali, terus tercapainya jumlah peserta didik yang diharapkan. Targetnya misalnya 100%. Oke, kita klik simpan. Nah, nanti kan sudah seperti itu. Jadi nanti tugasnya si kamatnya adalah membuat item-item kegiatan yang sudah dilaksanakan. Nanti kalau sudah selesai bendaharanya membuat rincian biayanya, kemudian nanti kamatnya melakukan persetujuan. Oke, ya kan? Apakah kegiatan sudah diinput? Kalau belum, kembali lagi ya, muter lagi. Tapi kalau sudah, bendaharanya bisa melakukan rincian biaya per kegiatan. Maka kembali lagi ke pertanyaan Pak Ismail tadi, setiap pengelola apakah memegang aplikasi sendiri-sendiri? Iya, masing-masing memegang sendiri-sendiri. Yang saling keterkaitan, iya betul, semuanya akan saling terkait. Apakah mengerjakannya bareng-bareng? Iya, bisa bareng-bareng, bisa tidak. Terserah Bapak Ibu, ya. Bisa di dalam satu meja, di berbeda meja juga nggak apa-apa gitu. Jadi nggak ada masalah apakah mau bareng-bareng atau tidaknya. Oke, kemudian kamat udah sih, udah selesai itu aja. Jadi silakan nanti Bapak Ibu mencoba ya item-item tadi yang sudah saya uji cobakan. Nanti akan saya minta tolong diperbarui lagi ya. Bagi yang belum mengerjakan ya berarti silakan diperbarui. Bagi yang sudah selesai tolong dicek kembali, di-upload kembali. Jadi kalau ada pertanyaan tadi sebagaimana saya sampaikan silakan di-chat. Kalau tidak ada ya sudah, artinya saya anggap sudah paham. Maka tugasnya di minggu kedua ini yang pertama adalah selesaikan LMS sampai 100%. Yang kedua tolong kerjakan rekamnya ya, rekamnya sampai dengan selesai, keluar perencanaan. Sekalian Bapak Ibu latihan, kan Bapak Ibu tentunya sudah membuat Excel yang seperti dibuat oleh Pak Ismail tadi ya. Ya kan? Sudah membuat Excel ini yang akan diupload ke portal BOS kan. Nah, itu silahkan itulah yang nanti akan diupload oleh Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sudah memiliki itu ya, jadi tinggal di-convert aja, gampang tinggal tinggal nginput aja kan nggak ada masalah. Itu Bapak Ibu ya, semoga mencerahkan. Saya lihat tidak ada pertanyaan, jadi Bapak Ibu bisa mulai langsung mencoba. Kalau ada kebingungan, silakan langsung disampaikan di Telegram, nanti akan langsung saya jawab. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, sehat selalu. Semoga yang datang punya berkah sendiri karena mengikuti pembelajaran, yang nggak datang ya semoga bisa ikut join di dalam rekaman BIMTEK kita. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa di lain kesempatan di minggu depan untuk penutupan. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.